Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Nur Halimah dari Prodi Sistem Informasi Universitas Nusa Putra. Di sini Alis mau menjelaskan tentang metode AHP. Langsung aja. Di sini Alis satu kelompok dengan Kang Fajar berdua dan kita berbagi kelompok penjelasan. Jadi Alis menjelaskan tentang metode HP dan Kang Fajar menjelaskan tentang metode SAW. Langsung aja. Di sini apa itu metode AHP? Jadi AHP itu adalah metode pengambilan keputusan secara hierarki atau tingkat yang dipilih dari berbagai kriteria dan alternatif. Lalu pertimbangkan prioritas dari masing-masing alternatif tersebut. Alternatif manakah yang dinilai terbaik berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Jadi AHP juga sering disebut sebuah metode untuk memeringkat alternatif keputusan dan memilih yang terbaik dengan beberapa kriteria. AHP juga mengembangkan satu nilai numerik untuk memeringkat setiap alternatif keputusan berdasarkan pada sejauh mana tiap-tiap alternatif memenuhi kriteria pengambilan keputusan. Fungsi AHP itu sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan yaitu struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Fungsi AHP juga bisa membantu pengambilan keputusan untuk mengetahui alternatif yang terbaik dari banyak elemen pilihan menggunakan perbandingan yang berpasangan untuk membuat suatu matrik yang menggambarkan perbandingan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain. Di sini ada penerapan metode AHP. Jadi dari gambar ini saya ambil penerapannya itu kayak seperti pemilihan tas dari harga, kualitas, sama model. Nanti saya akan jelaskan di soal latihan. Jadi penerapan metode AHP itu tahapannya itu dalam metode AHP diawali dengan proses pendefinisian masalah. Jadi tahapan ini untuk menentukan kita untuk berusaha menentukan permasalahan yang akan kita pecahkan secara jelas, detail, dan juga mudah dipahami orang lain. Pembuatan struktur hierarki diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan kriteria-kriteria dan alternatif pilihan. Membuat matrik perbandingan berpasangan, menormalkan data, menghitungkan nilai eigenvektor dan menguji konsistensinya. Langsung aja di sini ke latihan soal, yaitu di sini saya mengambil latihan soal itu untuk menentukan perbandingan soal harga, kualitas, dan model pada tas. Langsung di sini perbandingannya itu harga Elizabeth, Sophie, Charles sama kualitas Elizabeth, Sophie, Charles, dan model Elizabeth, Sophie, Charles. Dan perhitungannya itu langsung aja di sini. Nah, ini yang pertama itu di atas itu adalah perbandingan harga. Nah, di sini kalian bisa lihat antara Elizabeth sama Sophie. Jadi harga Elizabeth sama Sophie itu lebih tinggi daripada Sophie. Jadi di sini rumusnya itu adalah 3 dibagi 1, dan ini hasilnya itu 3. Dan yang kedua Elizabeth dan Charles. Jadi harga Elizabeth sama Charles itu lebih tinggi daripada Elizabeth. Langsung aja tulis rumusnya seperti biasa, seperti itu, perbandingan 1:3:1, dan yang bawah itu perbandingan Sophie dan Charles. Jadi harganya itu lebih tinggi Charles daripada Sophie. Nah, di sini perbandingannya 5:1. Langsung ke rumusnya aja. Dan perbandingan kualitas juga model menghitungnya juga sama seperti itu, seperti yang di atas, dan ini
Nah, nilai izinnya itu dari ini, dari 06 dan 09. Nah, ini ada rumusnya. Di sini sudah tertera. Nah, nanti tinggal masukin aja. Nah, ini hasilnya. Nah, langsung aja ke sini, ke bawah. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mungkin karena waktunya juga padat. Nah, di sini di bawah ya, maaf. Nah, di sini perbandingan harganya sudah ada dan sudah tertera. Jadi, perbandingan harga kualitas sama modelnya itu ini sudah tertulis, yang harga itu 0,140, kualitas 0,153, dan modelnya itu 0,254. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Alis sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dari Alis sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya yang telah disampaikan oleh Alis mengenai metode AHP. Dan di sini saya akan membahas terkait dengan metode SAW. SAW, apa itu metode SAW? Metode ini sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot atau bisa dikatakan mencari nilai yang terbesar atau dengan bobot yang paling tinggi. Konsep dasar metode ini adalah mencari penjumlahan bobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut, yang nantinya maka hanya akan menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif yang terbaik. Terus untuk tahapan metode ini, yang pertama menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Jadi harus diambil dulu atau ditentukan dulu kriterianya apa yang akan dibahas, terus kriterianya gimana gitu. Terus untuk yang kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang ketiga, membuat metrik keputusan berdasarkan kriteria. Jadi membuat metriknya nanti. Terus yang keempat, hasil akhir perolehan dari rankingan yaitu penjumlahan dan perkalian metrik normalisasi. Jadi nanti akan ada sebuah proses yang akan disebut dengan normalisasi gitu. Angka-angkanya supaya tidak jadi error atau ngaco. Nah, yang ketiga ini kita latihan aja langsung ya, di sini saya mengambil judul menentukan sekolah SMK negeri terbaik di Kota Sukabumi. Nah, bisa dilihat di sini ada 5 sekolah yang akan ditentukan nanti nilai paling terbesarnya gitu atau paling terbaik kalau metode ini. Dengan kriteria biaya pembangunan, dana pengembangan, akreditasi, dan sarana prasarana. Nah, untuk akreditasi ini memasukkannya dengan nilai bobot. Jadi kalau dia akreditasinya A, nah bisa dilihat di sini. Jadi kalau akreditasinya A, dia nilai bobotnya 5, tapi ke B nilai bobotnya 4. Akreditasinya C nilainya 3, akreditasi D nilainya 2, dan E nilainya 1. Terus untuk sarana dan prasarana, kalau dia ada sarana dan lengkap, maka diisinya 5 bobotnya. Tapi kalau tidak ada, maka dengan nilai 0. Ini dengan kriteria pembangunan. Biaya pembangunan ini atau sering disebut dengan SPP ya untuk per bulan gitu. SMK 1 200.000, ini sisanya 150.000 ya. Jadi ngambil nilai yang paling terbesar. Jadi 200.000 dapat disebutkan bahwa 200.000 itu paling terbesar. Terus untuk dana pengembangan ini kalau disebut di SMK tuh sering disebut dengan dana pembangunan gitu. Dana pembangunan, jadi untuk 1 kali pembayaran atau bisa dicicil juga. Ini totalnya 6,5 juta untuk SMK 1.
dan SMK 5 6,5 juta. Terus untuk yang SMK 4 dan SMK 2 itu nilainya 6 juta, dan untuk SMK 3 nilainya 7 juta. Maka dengan nilai maksimal adalah 7 juta. Terus untuk akreditasi ini diambil paling maksimal, yaitu nilainya 5 salah satunya. Dan syarat prasarana pun diambilnya dengan nilai 5. Kalau untuk sudah ditentukan kriteria ini, maka dihasilkan dengan normalisasi seperti ini. Jadi ini untuk rumusnya, biaya pembangunan ini, kriteria ini nih, dibagi dengan jumlah maksimal atau maksimal dari biaya kriteria biaya pembangunan ini. Jadi 35 ini dibagi dengan 200.000, maaf ya. Dan untuk dana pembangunan pengembangan juga ini juga sama rumusnya. Dari sini diambil kriterianya, 5 ini dibagi dengan 7 juta. 7 juta ini dari maksimal dari masing-masing nilai ini. Jadi nilai terbesar dari dana pengembangan ini, maka ini hasilnya gitu. Untuk akreditasi juga sama. Jadi dana akreditasi dibagi dengan nilai maksimal akreditasi. Dan sarana prasarana pun dilakukan seperti sebelumnya gitu ya. Jadi sarana prasarana ini dibagi dengan nilai sarpras yang paling gede. Maka hasilnya SMK 1, SMK 2, 3, 4, 5, 6 dengan nilai yang beda-beda. Nah, ini rankingnya. Maka dapat dilihat di sini ranking dengan nilai terbesar itu ada di SMK 1. Nah, untuk SMK 1 di dalam perhitungan SMK negeri terbaik Kota Sukabumi dengan kriteria ini nih, yang tadi biaya pembangunan, dana pengembangan, akreditasi, dasar sarana prasarana dapat dihasilkan dengan sekolah yang terbaik atau nilai yang paling gede, nilai terpaling besar atau tertinggi, yakni diraih oleh SMK 1 dan SMK. Untuk posisi kedua di SMK 3 dengan nilai 0,8881, dan nilai yang paling terkecil yaitu diraih oleh SMK 4. Mungkin itu saja dari kami yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.